Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke mahasiswa yang kedua, yaitu Bapak Udini Mahfud. Seperti biasa juga, silakan mempresentasikan, diawali dengan presentasi dari mahasiswa. Ya, kayaknya 5 menit juga udah cukup gitu ya. Jadi fokus kepada topiknya atau judulnya, kemudian latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya, ya tujuan otomatis, kemudian bagaimana kajian pustakanya, kerangka pemikirannya, landasan pemikirannya, kemudian sampai ke metode penelitiannya. Ya, nanti baru ada masukan. Kepada Bapak Udini Mahfud, saya persilahkan. Silakan, boleh bisa share screen. Minta Bisa share bantuan screen? ininya kepada saya. Oke, boleh. Materinya Saya buka yang ini aja ya. yang Ya, PowerPoint ya. iya boleh, boleh. Saya kirimkan. Ya, jazakallah. Yang ini ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Misno, Pak Dr. Tarto, teman-teman mahasiswa S2 Sabili Bandung yang rahmat Allah. Saatnya mungkin saya giliran yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu para ustadz tidak bosan ya untuk mendengarkan eh, pemateri berikutnya. Dalam hal ini adalah saya akan mencoba menyampaikan tentang proposal tesis eh, tentang judulnya tentang pengaruh perhatian orang tua dan motivasi siswa terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri Jagabaya Parung Panjang Bogor. Kemudian ini merupakan program studi pendidikan agama Islam PAI Pakai Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung tahun 2023, diajukan sebagai salah satu syarat untuk beroleh gelar Magister Pendidikan MPD pada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. Nama Udini nomor 1262171440. Kita akan masuk pada berikutnya. Pembahasan adalah pertama kita akan masuk ke daftar isi. Bab 1 adalah tentang pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga pembatasan masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan yang terakhir dalam bab 1 ini adalah sistematika pembahasan. Kemudian di bab kedua, ya, insya Allah kita akan bahas, kita akan tulis ya tentang ya bab 2 itu kajian teori ya. Yang pertama di dalamnya pengertian orang tua, pengertian motivasi belajar, kemudian pengertian prestasi belajar, pelajaran pendidikan agama Islam dan pengertiannya, kemudian penelitian terdahulu yang relevan barangkali karena kita pakai acuan ya. Kemudian kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nah, ini yang akan kita nanti tulis di dalam bab 2 ya, di kajian teori. Kemudian Bapak sekalian berikutnya adalah bab 3, yaitu membahas tentang metodologi penelitian. Ya, di dalamnya ada desain penelitian, kemudian populasi dan sampel, lalu kemudian variabel penelitian, instrumen penelitian, definisi operasional, menyusun instruksi angket penelitian, teknik pengumpulan data, indikator keberhasilan penelitian, uji validitas instrumen hasil belajar, dan yang terakhir adalah teknik analisa data. Baik, biar cepat kita akan masuk ke latar belakang ya. Dalam pendahuluan ini latar belakangnya saya akan bahas cepat ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Peran orang tua dalam motivasi anak agar berprestasi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sangatlah besar. Oleh karena itu orang tua perlu motivasi anaknya dalam hal belajar agar tercapai prestasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara antaranya adalah menanamkan sifat optimis pada diri anak, menumbuhkan rasa aman dalam belajar, membantu anak menentukan target dan cita-citanya, maksudnya memberikan kesempatan pada anak untuk pengembangan diri. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian orang tua adalah pemenuhan kebutuhan, yaitu terhadap kebutuhan religi, kemudian fisik, kemudian psikologi, kebutuhan sosialnya. Dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, orang tua akan lebih mudah memberikan rangsangan-rangsangan terhadap cara berpikir anak. Kemudian perhatian yang maksimal karena adanya dorongan, keinginan, pengalaman orang tua. Lalu kemudian termasuk juga pentingnya motivasi belajar siswa itu sendiri, ya, yang tumbuh dalam diri hati
diri dalam hatinya, semangatnya akan mendorong prestasi belajar lebih baik. Kemudian lanjut, kemudian saya akan langsung ke ininya. Nah, ini rendahnya motivasi belajar siswa tentu memiliki sebab. Nah, ini karena latar belakang ini para orang tua juga para orang tua yang memiliki berbagai kesibukan ini di latar belakang ini dan tidak peduli pendidikan anak akan membuat semangat belajarnya rendah dan semakin turun prestasinya. Padahal sesungguhnya keluarga atau orang tua di rumah merupakan agent pertama dan utama bagi perkembangan dan pengetahuan anak. Ketika orang tua tidak punya banyak waktu serta tidak memperhatikan pendidikan anak, maka anak juga akan tidak peduli dengan pendidikannya. Fakta lain adalah tidak sedikit siswa yang gagal, ya, yang gagal dalam ranah mengaplikasikan atau mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kenakalan remaja juga ada. Kemudian bagian dari ranah efektif hasil pembelajaran pendidikan agama Islam masih memprihatinkan. Ya, tidak semua siswa menyukai pelajaran agama, baik dari sisi materi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru. Dan salah satu sebab karena lemah perhatian orang tua dan motivasi anaknya tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Dari berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh perhatian orang tua dan motivasi siswa terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri Jagabaya, Parung Panjang, Bogor. Kemudian identifikasi masalah, ya berdasarkan berbagai latar belakang di atas dapat dilakukan berbagai identifikasi masalah sebagai berikut. Kurangnya minat belajar siswa disebabkan oleh kurang motivasi orang tua di rumah tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Kemudian lemahnya motivasi belajar siswa terhadap pendidikan agama Islam, kurangnya jam pelajaran pendidikan agama Islam, belum efektifnya penggunaan sarana ibadah dan media belajar dan berbasis elektronik pendidikan agama Islam, masih kurangnya guru bidang studi pendidikan agama Islam, terbatasnya infrastruktur pendukung belajar dan sarana baca tentang pengetahuan dan wawasan pendidikan agama Islam, hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI masih rendah, masih kurangnya guru meningkatkan kompetensinya dan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kecepatan nggak? Cepat ya? Enggak, lanjut. Oke, kemudian pembatasan masalah kita akan batasi untuk mengarahkan pembahasan dalam penelitian ini agar lebih tertuju pada ruang lingkup yang dirumuskan serta mudah dipahami. Maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang pengaruh perhatian orang tua dan motivasi siswa terhadap peningkatan hasil belajar PAI pendidikan agama Islam ya di Jagabaya, SMA Jagabaya 1 negeri ya Parung Panjang Bogor. Dengan demikian variabel dalam penelitian yaitu 1. Pengaruh perhatian orang tua yang kita sebut adalah X1. Kemudian motivasi belajar siswa X2 sebagai variabel bebas atau independent variable. Kemudian juga sedangkan variabel terkaitnya atau independent variable Y adalah hasil belajar PAI, pendidikan agama Islam. Oke, kemudian kita masuk ke poin D adalah perumusan masalah. Berdasarkan pokok-pokok pikiran penulisan sampai dalam latar belakang masalah, kemudian dilakukan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu 1. Bagaimana pengaruh orang tua terhadap peningkatan hasil belajar PAI pendidikan Islam di SMA Negeri 1 Jagabaya Parung Panjang Bogor. Bentuknya pertanyaan. Lalu kemudian bagaimana pengaruh motivasi belajar siswa terhadap peningkatan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Parung Panjang Bogor. Kemudian seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap peningkatan hasil belajar PAI di Jagabaya itu, ya. Begitulah kira-kira. Kemudian masuk poin E, tujuan penelitian. Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 1, secara umum ya, tujuan secara umum, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mencari solusi dari berbagai permasalahan dan pembelajaran di lembaga pendidikan, mengkaji dan meneliti kembali berbagai hasil penelitian tentang masalah pembelajaran sehingga diharapkan dapat memperoleh peningkatan perhatian orang tua dalam melaksanakan pembelajaran melalui inovasi pendekatan dan hasil kerjasama antar guru dan orang tua, tentu kerjasama yang baik dan tepat sehingga pembelajaran menjadi aktif. Ya, yakni terjadinya aktivitas pembelajaran kolaboratif antara orang tua, guru, siswa dan sesama siswa itu sendiri, ya, atau siswa yang lain maksudnya. Kemudian tujuan secara khusus ya untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap peningkatan hasil belajar PAI pendidikan Islam
di SMA 1 Jagabayi Bogor. Kemudian sampai bocor ya. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar ya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dan pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar PAI di SMA 1 Jagabaya Parung Panjang Bogor ya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dan motivasi siswa itu sendiri secara bersama-sama terhadap peningkatan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Jagabaya Parung Panjang Bogor. Kemudian masuk F. Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi semua kalangan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bagi peneliti lain maksudnya yang lain, dapat menambah wawasan pengetahuan serta bisa dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Kemudian juga bagi sekolah, ya dapat menjadikan bahan pertimbangan evaluasi tentang perhatian orang tua, seberapa besar motivasi belajar siswa untuk membuat kebijakan dalam mengembangkan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua dan siswa. Kemudian bagi guru ya dapat menjadi masukan untuk bisa melakukan proses pembelajaran menggunakan inovasi belajar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian ada keliruan nih. Kemudian bagi siswa dapat memberikan inspirasi, meningkatkan minat belajar, meraih hasil belajar yang lebih optimal. Oke. Hipotesis penelitian. Penelitian ini dilakukan SMA Negeri 1 Jagabaya Parung Panjang Bogor dengan objek penelitian guru mata pelajaran PAI di SMA 1 Jagabaya Bogor. Data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini adalah angket dan kuesioner. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Wah, ini mungkin itu Pak Dokter. Jadi pendekatannya metode kuantitatif dan hipotesis merupakan bagian dari pendekatan kuantitatif itu. Ini. Berdasarkan hasil latar belakang tujuan penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. Adanya pengaruh secara signifikan antara perhatian orang tua terhadap peningkatan hasil belajar PAI di SMA Negeri Parung Panjang Bogor, itu di kategori adalah H1. Ya. Kemudian adanya pengaruh signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap peningkatan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Jagabaya Parung Panjang Bogor, disebut H2. Kemudian adanya pengaruh secara signifikan antara perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap peningkatan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Jagabaya Parung Panjang Bogor adalah H3. Sistematika pembahasan, penulisan ini akan menggunakan sistematika sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, indikasi masalah, batas masalah, perumus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan asumsi hipotesis dan sistematika pembahasan. Kemudian bab 2 akan kajian teori akademik terkait dengan perhatian orang tua, motivasi siswa, dan belajar PAI, hasil belajar. Kemudian bab 3 adalah uraian metode penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Kemudian bab 4 akan menjelaskan lebih spesifik hasil penelitian dan temuan di lapangan. Bab 5 adalah merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, rekomendasi, dan saran. Masih ada waktu Pak Dokter? Langsung bab 3 aja Pak. Bab 3 adalah kajian teori. Di sana tentang pembahasan perhatian orang tua, ada pengertian, kemudian pengertian orang tua dari berbagai dari berbagai ilmu pendapat ilmu ini. Kemudian para pendapat di sini saya catat ada sekian banyak pendapat pengertian dari orang tua. Kemudian saya bagi ada bentuk perhatian orang tua juga di sini berdasarkan beberapa ilmuwan, bentuk-bentuk apa sih perhatian orang tua. Lalu kemudian ada tujuan. Saya bagi dua, ada tujuan perhatian orang tua. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah merasa disayang, anak bagi dihargai. Kemudian yang langsung kedua, tumbuh kembang bab 3 aja. Maksimal. Langsung ke metode penelitiannya. Nggak usah disebut baca ayat-ayatnya ya. Oke. Nggak usah. Kemudian belajar juga ada pengertiannya. Oke. Ada fungsinya, pendidikan agama Islam dan pengertiannya. Langsung Kemudian metode penelitian aja. Langsung bab 3 aja. Oh iya, siap. Penelitian terdahulu. Oke. Nggak usah terus. Nggak usah ya. Kemudian kerangka berpikir nggak usah. Pengaruh motivasi terus, hipotesis. Bab 3. Bab 3 adalah metode penelitian. Itu yang pertama adalah metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur, yang bersifat deskriptif
Mohon masukannya, apa belum begitu paham ya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji satu, apakah perhatian orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar PAI? Apakah motivasi belajar siswa terhadap hasil pengaruhnya terhadap belajar PAI? Bagaimana perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar PAI? Oke, kemudian populasi dan sampel, ya. Sampelnya adalah yang pertama tentang populasinya. Ini dari populasi merupakan wilayah generasi yang tadi dari atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah orang tua, ya, dan di SMA 1 Jagabaya. Sampel, ya. Dalam penelitian ini digunakan sampel random sampling dan seterusnya, ada beberapa pendapat tentang pengertiannya. Kemudian angket juga, kemudian instrumen hasil belajar, kemudian teknik pengumpulan data dan analisa data. Di dalamnya ada teknik pengumpulan data, ada observasi, ada angket, ada wawancara, kemudian ada dokumentasi, ya. Kemudian ada analisa data, ya. Selesai. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebenarnya kalau dalam PowerPoint tidak masuk semua ya pembahasan dan penulisannya, hanya di hal-hal yang terpenting saja barangkali. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, mangga masukannya untuk lebih melengkapi gitu ya tulisan ini. Kalau ada kekurangan, ya itulah saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud, semangat sekali ya. Artinya sebenarnya udah kelihatan, udah bagus, dan ya standar lah untuk kelulusan itu sudah kelihatan dari judulnya, dari metodenya gitu. Tinggal mungkin ada beberapa hal. Ya kayaknya Pak Dr. Startnya belum ada, berarti nanti dari saya dulu ya. Oke, saya juga akan share biar kelihatan ya Pak Mahfud ya, karena akan lebih detail ya. Oke, saya akan share untuk ininya Pak Mahfud. Oke, sorry ini tadi yang ininya, sebentar, stop screen-nya. Yang saya mau maksudkan ini adalah ini. Jadi saya mau buka untuk, saya akan share untuk tesisnya. Oke, ini. Jadi, bentar saya akan full screen kan. Jadi terima kasih Pak Mahfud untuk masukannya. Pertama terkait tadi dengan, jadi ada dua masukan dari saya. Pertama adalah terkait dengan penulisan, kemudian yang kedua nanti di kontennya. Nanti Pak Dr. Stato akan menambahkan. Oke, baik. Yang pertama adalah dari sisi penulisan ini nanti perlu diperbaiki. Ya, pertama diurutkan di sini. Di judul itu dia selalunya jangan disingkat gitu ya, tapi ditulis lengkap dulu, baru nanti di belakang baru boleh disingkat. Jadi sekolah menengah atas negeri atau negeri yang benar? Negeri kali ya. Negeri kali ya, oke. Yaitu kemudian diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar magister pendidikan. Kalau setahu saya magister pendidikan agama Islam gitu ya, walaupun tetap MPD gitu ya. Ininya itu. Jadi di sininya yang program itu tidak usah sampai di sini aja. Sampai di sini nih, saya kasih warna kuning ya. Jadi diajukan sebagai, walaupun sebenarnya kan ini masih proposal, tapi nggak apa-apa lah, nanti kan akan jadi tesis. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam dalam kurung MPD biasanya gitu ya. Oke, kemudian fontnya jangan lupa nanti merujuk ke pedoman itu fontnya itu dia pakai Times New Roman ya. Kemudian kalaupun itu dia harus konsisten. Ini masih beda-beda nih antara satu dengan yang lainnya, agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa di titik 2 ini dia selalunya nempel dengan kalimat sebelumnya, sama seperti kata tanya, menempel gitu ya, seperti ini. Jadi dia ditempelkan ke sini. Jadi setiap titik 2 pertanyaan itu semuanya pakai nempel di sebelumnya. Kemudian ini program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung sudah betul. Ini sekarang 2023 ya. Ini biasanya pakai titik di sini. Enggak 1443 juga pakai titik gitu ya. Dari sisi itunya. Kemudian di sini juga sama nih penulisnya, jangan lupa ini nempel di sini ya. Kemudian juga ini jangan mahasiswi nih.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswi lagi nih, gitu kan ya. Yang dilihat di screen-nya tuh ini mahasiswa nih bukan mahasiswi gitu ya. Itu pastikan itu. Kemudian itu segala ini kurang A-nya gitu ya. Jadi di typo-nya ini perlu diperhatikan. Ini tadi juga negerinya gitu ya itu dipastikan gitu ya. Kemudian ini ya nanti diperbaiki ini ya. Teknis ini memang biasa saya masukkan pertama itu teknis dulu. Kemudian ini juga nanti diperbaiki juga ya, yang-nya itu Y-nya itu kecil, jangan lupa ini kurang L lembar gitu ya. Kemudian ini juga sama tanda kutip itu dia nempel tuh di sini ya, nempel di kalimat sebelumnya. Ini tadi pakai NPM, di sini pakai name itu juga dia harus harus konsisten juga. Termasuk jaga baya di sini penulisnya itu dia harus konsisten ya. Kalau seman semuanya gitu ya. Harus konsisten. Di Ya, sini ada ini kan NPM, di sini dia pakai NIM. Dia kan tidak konsisten gitu ya. Jadi konsistensi itu sangat penting sekali. Itu lihat di prodinya. Nah, yang kelihatan agak fatal ini, tapi nggak perlu saya sebutkan nanti diperbaiki saja karena menelitinya di mana, tulisannya itu di mana gitu ya. Jadi yang warna kuning itu. Walaupun ini sebenarnya kan abstrak itu nanti sebenarnya, tapi karena di sini ditulis ya saya periksa gitu kan ya. Pak, Ini ada Pak Dokter, ini. Hmm? punten Pak Dokter. Eh, Kayaknya salah kirim deh yang proposalnya bukan itu. Tapi tadi yang ini sih yang benar ya. Agak beda. Beda. Eh, Saya yang, dapetnya ini dari Pak ini. oh gitu ya. Mhm. Nanti bisa didengar, nggak apa-apa, itu nanti untuk Oke masukan ya. juga gitu ya. Siap, Ini siap, tadi siap. sebenarnya penulisan-penulisan aja sih, itu kan karena masukan Oh saya kan ya. pertama dari sisi penulisan, gitu kan ya. Hmm. Kemudian nanti Iya, jangan siap, siap. lupa misalnya itu scoring dan sebagainya. Jadi dalam penulisan itu dia menggunakan bahasa Inggris, kemudian tulisan D itu D-nya itu kecil gitu ya. Jadi kata sambung tidak ada yang menggunakan Siap. besar gitu ya. Itu dari penulisan-penulisannya ini penting sekali, detail memang gitu ya. Nah itu tadi yang sebenarnya itu tadi itu karena abstrak memang belum sih. Oke, kemudian yang paling penting juga tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa konsistensi dalam penulisan ini Times New Roman, kemudian ini kan dia berbeda gitu, itu dipastikan. Kemudian penomoran, setiap penomoran itu di awal kalimat, di awal bab itu dia bukan di kanan atas, tapi di center tengah bawah di sini gitu ya. Nah di sini Ya. ada, kemudian tapi di atasnya ada juga, jadi dia double gitu. Di sini kan ada nih, di Hmm. bawahnya ada juga. Jadi nanti diperbaiki. Kemudian langsung di bab 1 kita nanti boleh lihat lagi pedomannya. Kita nggak pakai footnote tadi ya, kita menggunakan body note. Jadi kalau body note di sini berarti di sini saya contohkan berarti di sini adalah engkos engkos suara ya. Kemudian Iya, 2012 kita pakai APS style. Jadi seperti ini. Jadi yang siap. ininya kita hilangkan. Jadi seperti ini saja yang saya kasih warna kuning semuanya ya. Semuanya Siap, siap, menggunakan siap. body note. Nah, itu penting sekali gitu. Kemudian jangan lupa di penulisan, ini karena saya masih di tulisan dulu gitu ya, belum ke konten. Ini dia tidak bagus gitu seperti ini ya. Jadi standar itu ya dia nempel ke sini gitu ya. Ke sini ya ini dia terlalu jauh nanti semakin kecil dia. Kemudian sebenarnya yang benar Iya. itu di awal ini sebenarnya dia tidak menjorok ke dalam gitu ya. Kalau mau menjorok ke dalam Oh, ya dikasih seginilah gitu ya. Kemudian dia siap, siap. spasinya itu bukan 2 ya, tapi 1,5. Dia Oh, satu spasinya setengah. itu Oke, siap. 1,5. Nah seperti ini dia 1,5. Di pedomannya itu dia ngikutin 1,5 gitu ya. Kemudian di penulisan dipastikan bahwa penulisan itu tidak ada typing error gitu ya, terutama tadi penggunaan-penggunaan istilah-istilah yang dia sudah baku gitu ya, sudah baku gitu. Nah ini berarti nanti diperbaiki misalnya ini ada kata-kata extern gitu ya, ini eksternal atau internal kalau dia bahasa Inggris atau bahasa luar berarti dia harus di Oh, siap. apa miringkan gitu. Kemudian ada kata-kata Closing di saja. atas, ya betul ya kata-kata di atas itu dipisah jangan disambung kemudian jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat gitu ya kemudian ini kan Februari 2022 ini yang saya sudah catat ini kan ada jaga baya ini kan B-nya besar gitu ya ini jaga baya yang di sini dia disambung itu harus konsisten ini Ya. observasinya ini betul tahun lalu ini 14 Februari 2022 atau kemarin. Apa ya? Observasi Belum, awalnya nih. Mhm. belum, belum. Belum ya, Belum, Pak ini Dokter.
Nah, Belum. harusnya ada. Berarti ini yang warna kuning itu diperbaiki. Ini ada tulisan Siap. kecamatan kurang A-nya. Kemudian ini referensinya juga tadi udah diganti, udah dirubah semuanya ya. Konsistensi Ya, tadi siap. J-nya di sini Jagabayanya. Kemudian Februari berarti F-nya itu besar. Kemudian di sini disebutkan ini ke konten hanya berjumlah 4 orang guru, tapi di sini disebutkannya hanya 2 gitu. Ya kan ya, kelihatan ya. Nah, saya besarkan Ya. sedikit nih. Nah, ini juga perbaiki. Kemudian di bidang D-nya itu disambung. Di sini dia khusus ke olahraga. Ini masuk ke konten juga sebenarnya nih. Nah, itu diperbaiki. F di pertama dia selalunya adalah kapital ya. Dia besar. Kemudian diusahakan jangan menggunakan kata-kata sambung di awal kalimat setelah titik gitu ya. Jangan menggunakan kata sambung gitu ya. Luar Nah, biasa. kemudian ini Lengkap. kan fontnya antara ini Times New Roman, ini Arial kan berbeda. Dia juga harus konsisten gitu ya. Kemudian di sini Ya. ada judul. Kalau judul dia tetap, kalau bahasa Indonesia dia tetap biasa saja, nggak usah pakai ini, nggak usah menggunakan, tidak perlu menggunakan. Terus ini tahun ajaran akademik ini pastikan karena tadi di judul tidak ada, kemudian tapi di sini jadi ada tahun ajarannya. Nah, ini juga konsistensi juga nih, beda antara judul dengan yang ada di dalamnya gitu ya. Oke, Oke, ini siap. tadi yang saya sebutkan, ini nempel gitu ya. PAI-nya sepertinya ditulis lengkap saja biar lebih lengkap ya. Ini kan Iya, beda nih, kami Islam. fontnya itu juga berbeda. Kemudian ini nempel, jangan lupa kata sambungnya itu dia harus nempel gitu ya. Ini kalau setahu saya sih rumusan dengan dari rumusan itu kemudian ini kan ini jadi banyak banget, walaupun dia sifatnya umum ya. Jadi agak-agak sedikit berbeda. Yang umum ini yang khusus, maksudnya adalah identifikasi. Nanti mungkin para peserta lebih banyak juga. Di sini ada tahunnya semuanya nih. Ada tahunnya, padahal di judul itu tidak ada tahunnya, tahun pelajarannya ya, tahun akademiknya gitu. Nah, ini tujuannya Bagusnya ya. nggak usah ya Pak Dokter ya. Ya bisa, kayaknya nggak usah. Orang tua, apakah dia orang tua, apakah dipisah atau tidak, nanti dilihat lagi di ininya, di apa kamu ini tadi agak beda memang nih, ini secara teoritis, ini praktis tadi berbeda ya. Terus di sini juga ada yang mau terhadap prestasi belajar fikih, ya padahal tadi kan PAI, ini kenapa di sini jadi Iya. fikih nih? Nah, itu nanti diperbaiki lagi gitu ya. Di sini hasil belajarnya juga sama gitu aja ya. Tadi yang agak patle memang yang di situnya gitu ya. Yang di awalnya ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kemudian juga ini juga hasil belajar kelas 9 IPS ini juga perlu diperbaiki nih. Apakah IPS atau tadi PAI? Di sini hipotesisnya jadi IPS malah jadinya nih. Kemudian di sini ada 150, 670 siswa tadi di presentasi bukan 670 kalau nggak salah itu ya. Itu nanti diperbaiki lagi semuanya, termasuk penulisan tadi tidak saya sebutkan semuanya sampai ini Slamet toh, perasaan nggak ada Slamet toh, kayak Slamet aja kali ya. Menurut Slamet nih kita lihat di ininya, Slamet siapa nih? Departemen Slamet toh, ini betul Slamet toh namanya ya? Ini ada bukunya nggak? Punya nggak bukunya nih yang Slamet toh ini? Kemudian jangan menggunakan Ada. ini, yang nomor 4 kita ganti, jangan stain Kediri, karena kan kita paketnya stai Sabili gitu ya. Jadi ini diganti nih ya, yang di halaman ini, yang di nomor 4 ini ya. Nah, ini tentang motivasi belajarnya, kemudian nanti penulisannya ini juga harus lengkap ya. Ini kita pastikan ini apa, ini dia apa nih, dia di atas itu dipisah, kemudian dia skripsi atau apa harus disebutkan di sini, gitu ya. Mia Rizky Fauzia mahasiswa, ya mahasiswa lah ya. Tadi kalau tadi mahasiswi gitu ya. Dan D-nya itu kecil, dia nggak perlu miring, gitu. Ini nggak perlu miring dan IPS-nya, P-nya besar, S-nya besar, SMA-nya itu besar. Itu dia penulisan di semua nanti sampai ke terakhirnya, ya sampai ke terakhirnya itu harus disebutkan. Jangan sampai nanti masih ada tulisan misalnya kata-kata yang di sini ada peserta didik ininya gitu ya. Nanti ini di sini malah jadinya SMP Negeri 120 Jakarta Utara jadinya nih. Jadi jauh banget ya dari Warung Panjang ke Jakarta Utara nih. Jauh Ada banget. Oke ya, nanti itu kelas nanti 9 diperbaiki. IPS tadi. Oh iya gitu ya. Oh, ada Ustaz SMP Muslihuddin ya. Trayek baru Parung Panjang Jakarta Utara. Oh iya udah pindah kayaknya nih. Nah ini juga sama, penulisan kita udah rubah nih, kita rubah semuanya, kita ganti ya dengan iniannya. Kemudian nanti semuanya Pak disamakan. Dokter, bentar Pak Dokter. Itu salah kirim Pak Dokter.
Iya kayaknya nih. Ya udah nggak apa-apa, Iya. nanti tinggal diperbaiki. Ini self acceptance dia karena bahasa Inggris jadi dimiringkan biar kelihatan gitu ya. Oh, Ini pengertian motivasi dan seterusnya. Oh, iya karena saya nerimanya yang dari Pak Dr. Sutopo yang ini. Jadi ya mungkin mohon maaf ada itu yang mungkin. terbaru, ada yang terbaru, Mhm. ada yang terbaru. Iya, oke. Ya nggak apa-apa. Nah, intinya nanti dari sisi ininya kemudian terakhir sedikit sekali ke metode penelitian ini nanti memang sifatnya seperti ini dipastikan. Tadi kalau Pak itu ini miring juga gitu ya, to the will of God gitu ya, itu juga dimiringkan juga, dipastikan gitu ya. Nah ini iya memang ini kayaknya ada ininya belum ada metode penelitiannya nih ya. Nah Iya, oke. kalau saya Itu dari Ya sisi Ustadz begini, penulisannya. contoh yang salah Ustadz. Ya nggak Contoh apa-apa yang salah. namanya juga belajar. Kalau nggak belajar mah nggak ramai gitu ya. Oke. Kemudian dari sisi tadi ini ya tadi kalau untuk standar udah cukup lah untuk belajar gitu ya. Cuman tadi pertanyaan ke saya nih, pertanyaan satu dulu, tiga lah ya. Kenapa memilih SMA Negeri Jagabaya? Ada masalah apa di sana? Coba Pak Udini silakan dijawab. Kenapa? Jadi semua mahasiswa itu pasti akan ditanya kenapa melakukan penelitian di lokasi ini. Tadi misalnya Pak Erus, kenapa di Insan Toda? Insan Toda kan terkenal istilahnya itu udah soleh-soleh tuh. Saya sering sholat di situ kebetulan itu. Gitu. Kenapa harus di Insan Toda gitu kan? Nah sekarang Pak Udin Mahfud nih, kenapa di SMA Negeri Jagabaya? Jawabannya harus logis, sistematis, dan empiris. wow. Oh, di mana ketemunya itu? Jadi Iya. yang pertama pengiriman filenya salah itu ya. Kemarin sebenarnya ke dokter satu minta masukan kalau begini gimana proposal benar nggak gitu kan. Tapi sekarang udah dikirim ke Pak Dokter ya yang terbaru tuh ya. Silakan Ah, dibuka ya, gitu. ya Yang udah nggak terbaru apa-apa. dan sesuai Oke, tapi persis tetap di siapa yang sini. di Hmm. iya iya di sini. Sekarang Kenapa? udah Kenapa saya kirim. milih di SMA Negeri Jagabaya? Yang pertama kemarin saya ngasih materi seminar ya Mhm. sama pendidikan leadership ya leadership untuk OSIS. Leadership. Di Mhm. sana ternyata memang permasalahannya adalah pendidikan agama Islam. Lalu kemudian curhat kepala sekolahnya kan memang kepala sekolah teman saya, ternyata orang tuanya nggak peduli, orang tuanya jauh di kampung, alasannya karena mau ke sekolah juga nggak punya uang, pokoknya sekolah saya sekolah saja. Kemudian juga ya akhirnya Pak anak itu kebanyakan nongkrong, kemudian agamanya juga sangat memprihatinkan, nggak sholat. Saya kita coba gitu dengan coba Pak Mhm. saya bilang Pak Kepala Sekolah, coba nanti saya ini bantu saya, coba saya teliti ya. Kebetulan ya, terus kebetulan juga dengan tesis ini, saya pikir tertantang lah ya dengan kondisi sekolah. Sekolahnya besar, sebenarnya ada 600 siswanya, tapi masalah dari sisi akhlak, kemudian karena Mhm. negeri, kemudian juga banyak yang macam-macam lah kejadiannya. Salah satunya katanya karena orang tuanya dan anaknya nggak mau belajar pendidikan agama Islam, katanya begitu ya. Itu kan Mhm. perlu dikaji, perlu didalami gitu. Mungkin itu sih alasan secara ininya ya, apa namanya, secara empirik atau apa bahasanya itu. Iya itu Pokoknya yang jelas empirisnya. Mhm. empirisnya, karena data oleh kepala sekolah gitu, datanya kepala sekolah. Cuma nanti kita akan cross check ke orang tua, kenapa orang tua nggak perhatian gitu ya Mhm. ke anaknya. Sementara apalagi masalah pendidikan agama Islam. Nanti anak itu kan ternyata ketemu di tes tulisan saya ini, saya bilang anak itu luar biasa gitu ya, aset besar dunia akhirat kalau misalnya agama ini dipentingkan gitu. Perhatian orang tua tentang agama ini dipentingkan gitu ya. Uh, Oke, ya itu cukup mungkin sih nggak apa-apa. alasannya itu ya. Oke ya, nanti terkait dengan tadi misalnya sampel, kemudian juga apa populasi, kemudian juga tadi ada beberapa yang tadi katanya dimansuh dan lain sebagainya nanti ke Pak Dr. Stato deh, kayaknya udah share screen juga. Saya berikan waktunya ke Pak Dr. Stato untuk memberikan masukan. Silahkan. Silakan Pak Dr. masih di mute. Ya, silakan Mas Ustaz, masih di ini kan. Ya ini negeri kayaknya ya, pakai kayaknya itu. Cari biasa di Pak lengkap sih ini ya. Oke, silakan Pak Dr. Seto bisa ini kelihatan atau
Yang sebelah atas biasanya itu. Di ke atas kan kursornya, nanti di situ ada pilihan mute-nya. Atau di saya aja, kayaknya bisa deh. Ask to unmute. Tapi dari situ sih ininya. Itu super ini kayak di situ. Kalau nggak di stop screen dulu, stop screen dulu. Stop screen baru nanti bisa ini. Stop screen. Boleh di stop screen dulu. Nanti baru di mute kan. Atau saya